Perkenalkan, nama saya Ayu Mastuti dengan NPM 204040401092 dari Lokal A jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari koperasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pengkoperasian adalah sebuah badan hukum yang beranggotakan orang atau seorang badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Perkenalkan, nama saya Emi Dewi Murni, NPM 2040401093, Lokal A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis koperasi. Jenis koperasi yang kami pilih adalah jenis koperasi simpan pinjam dan koperasi produsen, yang dimana setiap masyarakat boleh meminjam modal untuk usahanya, dan kami juga bisa mempromosikan atau menjualkan produk-produk yang dihasilkan oleh mereka yang ingin dipromosikan. Perkenalkan, nama saya Rizky Novi Supriyanti, NPM 2040401048. Fungsi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4, yaitu yang pertama, membangun dan meningkatkan potensi ekonomi para anggota dan juga masyarakat secara umum sehingga kesejahteraan sosial dapat terwujud. Yang kedua, koperasi memiliki peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup anggota dan masyarakat. Dan yang ketiga, memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional, di mana koperasi menjadi pondasinya. Dan yang terakhir, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang lebih baik melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kenalkan, nama saya Sultan Effendi dengan NPM 2040401095, Lokal A2 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan undang-undang tentang perkoperasian. Adapun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang membuat pembaharuan hukum sehingga mampu mewujudkan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, serta tangguh dan terpercaya sebagai entitas bisnis yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip koperasi. Perkenalkan, nama saya Andriani, NPM 2040401096 dari A Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari koperasi ini. Tujuan koperasi yaitu tidak hanya untuk mencari keuntungan bagi pengurus koperasi semata, namun ia mempunyai tujuan utama dari koperasi senantiasa menitikberatkan pada kepentingan anggotanya. Di antaranya adalah yang pertama, satu, untuk produsen. Kenapa untuk produsen? Karena adanya tujuan untuk menimbulkan suatu keinginan untuk menawarkan barang dan jasa dengan harga yang relatif tinggi. Dan yang kedua, untuk konsumen, karena adanya tujuan untuk menimbulkan suatu keinginan untuk memperoleh barang berkualitas baik dengan harga yang lebih murah. Dan yang ketiga, untuk usaha kecil, karena adanya koperasi untuk menimbulkan keinginan untuk memperoleh modal usaha yang ringan dengan mengadakan suatu bentuk usaha bersama. Saya Gita Kusumaratin, NPM 2040401097 dari Lokal A Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, terdapat 7 prinsip koperasi. Adapun prinsip koperasi diantaranya yaitu yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Artinya, menjadi anggota koperasi harus berdasarkan keinginan sendiri tanpa paksaan siapapun. Sementara terbuka, artinya keanggotaan koperasi terbuka bagi siapa saja, tiap anggota memiliki hak yang sama dalam pengelolaan koperasi, dan keputusan yang diambil harus berdasarkan persetujuan bersama. Yang ketiga, pembagian hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa yang diberikan setiap anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian, artinya koperasi mampu berdiri sendiri dalam mengambil keputusan terkait pengembangan koperasi. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Perkenalkan, nama saya Rismawati Pini, NPM 2040404047 dari Lokal A1 Manajemen. Di sini saya akan menyebutkan beberapa ciri-ciri dari koperasi. Yang pertama yaitu mengutamakan kerjasama dan gotong royong. Yang kedua yaitu mengutamakan kepentingan bersama. Yang ketiga yaitu bertujuan mensejahterakan anggota. Dan yang terakhir yaitu berjalan berdasarkan kesadaran anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para tamu yang telah menyempatkan hadir dalam rapat pendirian koperasi kali ini. Adapun yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tujuan mendirikan koperasi, kegiatan usaha yang akan dijalankan, lalu masyarakat menjadi anggota, kemudian menetapkan modal yang akan disetorkan kepada koperasi, lalu
juga memilih pengurus dan pengawas koperasi, dan yang terakhir adalah menyusun anggaran dasar. Ya, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu tujuan dari pendirian koperasi ini. Menurut Saudari Rehan, apa tujuan dari pendirian koperasi ini? Berharap tujuan dari koperasi ini nantinya bukan hanya untuk mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan kehidupan masyarakat saja, tapi juga mengajak anak muda khususnya yang memiliki aktivitas yang mau bergabung di dalamnya dan dapat membantu mereka untuk mengembangkan kreativitasnya. Karena banyak di luar sana pemuda dan pemudi yang memiliki kreativitas tapi tidak memiliki modal. Maka dari itu, bikin koperasi untuk membantu mereka supaya dapat menjangkau meluas kreativitasan mereka, bukan hanya di lingkup kecil saja, tapi mampu bersaing di jenjang internasional. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Saudari Rehan. Ini bukan hanya tentang membantu, tapi bagaimana masyarakat memanfaatkan sebuah peluang yang ada. Jenis kegiatan usaha yang akan dijalankan nantinya akan multifungsi. Koperasi yang akan didirikan dapat menjadi sebuah peluang usaha dengan meminjamkan modal kepada para pengusaha dan juga menjual beberapa kreativitas anak bangsa. Sebut saja seperti karya tulis, misalnya seperti novel, puisi, cerpen, dan lain-lain. Dan menjual karya seni dengan tujuan bukan hanya dengan memberikan pinjaman, tapi kita juga bisa mempromosikan karya-karya yang mereka ciptakan. Saya setuju dengan pendapatnya Risma. Banyak sekali pemuda-pemudi yang kreatif, banyak karya yang mereka buat, namun kurangnya promosi membuat mereka seakan-akan tertinggal, padahal mereka cukup mampu untuk menyanyi. Iya, benar sekali. Saya harapkan dengan adanya pendirian koperasi ini dapat memotivasi membentuk anak-anak bangsa untuk lebih mengembangkan diri dan bersaing secara sehat, terutama putra dan putri daerah. Hal ini nantinya akan berpengaruh terhadap perekonomian, baik perekonomian daerah maupun perekonomian negara Indonesia. Ya, kami setuju. Saya setuju dengan produktifnya para pemuda Indonesia akan memunculkan banyak wirausahaan baru akan membuka peluang kerja bagi sebagian orang, dan tentunya hal ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Baiklah, semua telah setuju dengan pendirian koperasi ini, yang mana nantinya semoga koperasi ini bermanfaat bagi banyak orang. Tentunya hal ini tidak lepas dari anggota koperasi itu sendiri. Syarat-syaratnya menjadi anggota koperasi yaitu kita memerlukan orang yang jujur, cermat, dan bertanggung jawab. Orang-orang yang terlibat dalam rapat ini tentunya akan menjadi pendiri koperasi. Namun tentunya sebagiannya juga akan menjadi anggota dan pengawas koperasi nantinya. Baiklah, ada pun anggota-anggota yang terdiri pada lampiran, yang ketuanya di mana Ayu Musti, sekretarisnya Andriani, bendahara kita ada Deni, pengawas saya sendiri Rizky Novi, anggota kita ada Sultan, Raihan Amelino, Risma, serta Aminta. Jadi modal awal untuk mendirikan koperasi ini adalah sebesar 150 juta dengan anggota 100 orang. Dengan modal ini kita dapat menjalankan sebuah koperasi yang bernama Koperasi Marginal. Baiklah, jadi nantinya nama dari koperasi ini adalah Koperasi Marginal. Sesuai dengan tujuan awal pendiriannya, koperasi ini akan membantu kelompok-kelompok kecil, terutama pada para pemuda yang sangat kreatif. Saya setuju. Kami pun setuju. Semua mungkin telah kita rapatkan. Semua ini juga telah dapat persetujuan. Diharapkan nantinya koperasi ini dapat berjalan dengan semestinya. Baiklah, mungkin sampai di sini rapat yang akan kita hadiri. Semua telah disetujui oleh pihak yang hadir. Sekarang hanya menugaskan kepada bagian notaris pembukaan koperasi menyerahkan ke bagian administrasi layanan Badan Hukum Koperasi. Baik, untuk selanjutnya serahkan kepada saya yang akan mengurusnya. Baiklah, sekian rapat hari ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mari, silakan dulu. Siang, Pak. Siang, Bu.